Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Agustin dari kelas 11 Multimedia 1. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Jensen. Jensen ditulis oleh Risa Saraswati, Jakarta 2017. Penerbit buku ini PT Bukune Kreatif Cipta. Ketebalan buku ini 214 halaman. Mungkin dari kalian sudah mengenal istilah Peter CS, yakni kelima sahabat goib Risa yang bernama Peter, William, Han, Hendrik, dan Jensen. Risa memuat cerita masa lalu sahabatnya dalam sebuah karya tulisan. Ia menuangkan hasil rangkuman cerita dari kehidupan masa lalu sahabatnya ke dalam sebuah novel. Salah satu bukunya berjudul Jensen. Sesuai dengan judul, buku ini menceritakan tentang kisah hidup si ompong Jensen. Jensen merupakan anak kecil yang dikenal dengan karakternya yang selalu ceria. Ia hampir saja genap berumur 6 tahun. Jens Heinrich Jensen, nama lengkapnya. Nama Jensen sebenarnya hanya nama belaka. Namun ia sendiri meminta kepada ayahnya, Jan Geril Jensen, untuk menjadikan Jensen menjadi nama panggilannya. Katanya, Jensen lebih pantas disematkan pada anak perempuan. Keluarga Jensen tergolong keluarga biasa saja atau sederhana. Geril memiliki seorang istri bernama Marthaus Jensen. Mereka dikaruniai 4 anak. 3 di antaranya perempuan. Maria Elizabeth Jensen merupakan putri sulung mereka, dan Angel Annabel Jensen merupakan putri kedua. Putri ketiga mereka yang bernama Margarethe Reina Jensen adalah tipe gadis Belanda anggun yang selalu membuat laki-laki berpaling kepadanya. Mereka sekeluarga memutuskan untuk menetap di kota Bandung setelah Bandung menjadi salah satu cabang usaha perdagangan Geril. Jensen terlahir dari keluarga yang terkenal akan kebaikannya, sekalipun dengan kaum pribumi. Di Hindia Belanda, keluarga Jensen bahkan tak kesusahan saat mencari pegawai untuk toko mereka. Orang-orang sangat menghormati mereka. Ibunda Jensen, Martha, seringkali mendapat bonus dari para pedagang pribumi saat dia berbelanja. Keempat anaknya dibebaskan untuk berbaur dengan siapapun. Martha berpikir, orang tak akan menjahatinya jika bersikap baik kepada orang lain. Keluarga ini selalu melimpahi kasih sayang antara satu sama lain. Keempat anak Geril dan Martha tumbuh menjadi anak yang baik, penurut, dan selalu menghormati semua orang. Benar-benar meneladani sikap orang tuanya. Keadaan memburuk ketika Elizabeth dan Reina, anak pertama dan ketiga di keluarga ini, dinyatakan sakit dan memaksa keluarga ini harus berpisah. Kedua orang tua Jensen menyerahkan usaha yang mereka lakoni di Indonesia kepada anak. Anak kedua mereka sembari menjaga Jensen yang masih kecil. Sementara itu, kedua orang tua Jensen akan membawa Elizabeth dan Reina ke Netherlands untuk berobat. Keadaan Hindia Belanda yang semakin memanas memaksa Anna dan Jensen untuk tinggal di rumah keluarga Groningen, sahabat ayah Jensen. Keadaan lebih memburuk saat Anna mengetahui bahwa Reina sudah mengembuskan nafas terakhirnya dan Elizabeth yang mengalami koma. Jensen yang lugu tidak mengetahui apapun yang terjadi saat itu karena Anna berusaha untuk menutupi semuanya. Suatu hari, dengan tergesa-gesa, Robert Groningen menyuruh Anna dan Jensen untuk bersembunyi di loteng. Samar-samar mereka bisa mendengar bangsa Nippon datang ke rumah itu. Dan yang paling menyedihkan, terdengar suara teriakan dan tangisan dari keluarga Groningen. Anna terperanjat ketika ia melihat
Satirah saat ia ingin mengambil makanan dari dapur untuk disembunyikan di loteng. Satirah berjanji untuk melindungi Anna dan Jensen. Namun perjuangan Satirah sia-sia. Anna harus berpisah dengan Jensen saat ia ketahuan berada di rumah keluarga Grudigen. Tak tinggal diam, Satirah mengajak Jensen untuk menemui seseorang yang sangat dipercayai keluarga Jensen tanpa ketahuan pihak Jepang. Namun, takdir berkata lain. Jensen yang masih kecil harus mati di tangan Jepang. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa di gambar ini anak kecil ini giginya ompong? Gigi ompong ini memiliki cerita tersendiri. Ceritanya yaitu ketika ia dikejar oleh segerombol tentara Nippon, ia tidak melihat ada seonggok batu besar yang menghadang langkahnya. Kakinya tersandung, tubuhnya terjatuh dengan dagu terbanting ke tanah. Benturan itu membuat sebuah gigi depannya tanggal. Darah dari gusinya bercucuran. Itu membuat si Jensen panik. Belum pernah sekalipun seumur hidupnya dia melihat darah mengalir dari tubuhnya. Buku ini memiliki kelebihan, yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, penggambaran tokoh demi tokoh cukup jelas, alur cerita menarik sehingga tidak membuat pembaca bosan, serta terdapat nilai kehidupan yang dapat diteladani. Kekurangan yang dimiliki buku ini ialah terdapat beberapa kalimat yang kurang efektif dan terlihat kesalahan ejaan kata. Buku ini direkomendasikan untuk semua kalangan umur, terutama remaja. Buku ini cocok bagi mereka yang menggemar berimajinasi. Ketika membaca buku ini, kita akan dibuat seperti menyelusuri lorong waktu untuk ikut menyaksikan kehidupan masa lalu Jensen dan keluarganya. Sekian resensi buku novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.